Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, terima kasih. Coba lagi kita akan bahas sekarang pada pertemuan kedua untuk manajemen pemasaran ini adalah terkait dengan bagaimana kita memahami pasar. Tentunya seperti yang kemarin kita bahas bahwa manajemen pemasaran itu berarti ada keterkaitan atau bagaimana kita mengelola proses di mana kita akan memasarkan sesuatu, yaitu produk, barang, apapun yang kita sudah list bahwa semua hal bisa dipasarkan. Kemana kita pasarkan? Tentunya ke pasar. Nah, melanjutkan pembicaraan kita kemarin, berarti kita akan melihat sekarang bagaimana cara kita akan memahami pasar itu sendiri. Baik, ini adalah yang disebut dengan structure inflow dari modern exchange economy. Jadi bagaimana alur daripada pertukaran yang terjadi di dalam ekonomi modern. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sana ada resources market ataupun ada pasar sumber daya itu ya, ada manufacturer market, kemudian ada intermediary market, ada consumer market, dan nanti ada government market. Nah, teman-teman bisa melihat siklus atau flow yang sama seperti ini ketika belajar pengantar ilmu ekonomi atau ekonomi makro juga ada. Ya, di mana ada yang mengalir, ada uang, nanti ada money, kemudian ada tax, ya, ada goods, semua itu mengalir. Contoh untuk membacanya, misalnya kan dari manufacturer market itu akan bergerak ataupun akan dialirkan dari mereka ke government market, itu adalah baik pajak maupun barang yang mereka jual. Kemudian dari intermediary market mereka akan menerima uang, misalnya seperti itu. Ya. Sekali lagi itu tidak usah kita bahas panjang lebar karena saya itu sudah teman-teman pahami ketika mengikuti pelajaran ekonomi sebelumnya. Nah, teman-teman, ini adalah terkait dengan faktor-faktor yang akan mempengaruhi ataupun akan menjadi hal yang akan menentukan, yang akan mempengaruhi bagaimana strategi marketing yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan. Ini secara umum ada demographic economy environment, kemudian ada technological atau physical environment, kemudian ada socio-cultural, kemudian juga ada political legal. Semua akan mempengaruhi kepada titik yang ada di tengah, yaitu target customer, siapa yang akan teman-teman bidik gitu ya. Di lingkaran lebih luarnya ada produk, ada price, ada promotion, ada place, seperti yang kemarin sudah disinggung sebelumnya. Jadi ini adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi, dan tolong nanti teman-teman pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan strategi pemasaran dalam perusahaan tertentu itu seperti apa saja. Teman-teman, kemudian kita akan lihat, dan ini rasanya bentuk daripada bagaimana proses pemasaran terkait dengan customer value yang sebelumnya atau secara tradisional terjadi. Ini adalah rangkaian proses yang bersifat secara fisik, ya, dan ini lebih terdahulu muncul, di mana ada mulai desain produk, kemudian ada procure atau pengadaan, kemudian ada make yaitu membuat barang ataupun produk yang akan kita jual, ataupun membuat jenis-jenis apapun yang kemarin kita bilang akan bisa dipasarkan. Kemudian ada titik di mana kita harus menentukan harga atau pricing-nya, nanti bagaimana kita akan menjual selanjutnya, dan juga tentunya akan ada advertisement atau advertising sama promotion seperti apa. Kemudian juga ada aliran untuk mendistribusikan apa yang ingin kita pasarkan, dan terakhir ada aspek dari service. Biasanya service ini menekankan kepada aspek di mana kita sudah menjual ataupun barang yang kita create itu sudah sampai ke customer.
Nah, dalam aliran yang secara tradisional ini, jadi dari mulai desain produk sampai mix atau making itu ya, berarti ini kita akan ada dalam tahapan kita akan membuat produk yang akan kita jual. Dari mulai price ya, sampai service, berarti kita ada di dalam kondisi ataupun ada di dalam tahapan bahwa kita akan menjual produk kepada siapa, tentunya kepada customer. Nah, di dalam pergerakan ataupun dalam istilahnya kita sebut sebagai penciptaan nilai atau value creation ya, dan bagaimana kita akan mendelivery apa yang sudah kita create itu, rangkaiannya dari mulai customer segmentation, kemudian ada market selection focus, jadi kita akan milih market mana, kemudian ada value positioning, kemudian ada product development, ada pricing, ada outsourcing dan making produknya sendiri, ada distributing, ada servicing, ada sales force. Sales force itu berarti tenaga-tenaga sales yang ada di lapangan, ada self promotion sama advertising. Nah, ini ketika kita melakukan proses dari mulai customer segmentation sampai kepada value positioning, kita akan memilih nilai apa yang akan kita create atau akan kita ciptakan. Kemudian ketika kita akan membuat produknya atau product development-nya, kemudian kita pricing sampai nanti kita distributing dan servicing, berarti kita akan atau sudah mulai bisa mempersembahkan ataupun menyediakan nilai ya untuk customer kita. Dan yang terakhir itu ada tahapan di sequence yang sudah lebih modern ini, ada yang namanya communicate the value, berarti kita akan mengkomunikasikan, ya, akan menyampaikan ya value yang sudah kita ciptakan itu, dan diharapkan akan bisa ditangkap dengan benar persepsi kita oleh si customer kita. Nah, teman-teman, ini terkait dengan juga teman-teman sudah belajar kalau di yang ikut pengantar manajemen, kalau tidak ya sudah belajar tentang value chain analysis yang diciptakan oleh Michael F. Porter. Tugas teman-teman, silahkan kembali lihat, pelajari lagi apa itu value chain analysis dan seterusnya. Sebelum dilanjut, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Baik, kalau tidak ada, ya, teman-teman, kita akan lanjutkan bahwa ketika kita ada di dalam istilahnya sebut sebagai modern marketing information system, kita akan melihat ya, atau yang dimaksud dengan marketing information system itu adalah terdiri dari orang-orang, kemudian peralatan, prosedur-prosedur untuk mengumpulkan, kemudian menyortir, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang tepat waktu, akurat, dan dibutuhkan kepada semua pembuat keputusan pemasaran. Jadi si decision maker untuk di proses pemasaran ini tentunya memerlukan informasi yang akurat dan cepat dan akan dijadikan sebagai acuan mereka untuk membuat keputusan atau akan membuat sebuah kebijakan yang terkait dengan pemasaran yang dilakukan. Jadi itulah marketing information system. Dan ini di dalam konteks yang disebut dengan modern marketing information system ini berarti semua harus dipersiapkan secara akurat dan cepat ya. Teman-teman, menurut Kotler dalam bukunya Marketing Management ya tahun 2006, dia mengatakan bahwa komponen yang ada di dalam modern marketing information system itu adalah ada yang disebut dengan internal company record, kemudian ada marketing intelligence activities, kemudian ada juga terkait dengan marketing research. Nah, yang terkait dengan internal company record, berarti ini adalah catatan-catatan penting, dokumentasi yang dilakukan oleh si perusahaan, yang ini biasanya akan mendokumentasikan atau mencatat aktivitas marketing yang bersifat internal.
Dan biasanya ini terkait dengan laporan-laporan tentang order, kemudian sales ya, price, kemudian inventory levels, kemudian receivable, payable, dan sebagainya. Payable dan receivable itu terkait dengan akun biasanya. Kalau payable kan adalah terkait dengan akun-akun yang punya atau kewajiban dari si perusahaan untuk dibayarkan keluar. Sebaliknya kalau receivable itu berarti terkait dengan tagihan atau ya potensi dari pembayaran yang akan diterima oleh si perusahaan. Kemudian inventory level juga akan menentukan dalam proses pemasaran karena dari sisi persediaan akan diketahui ya bahwa berapa banyak misalnya produk yang ada di gudang atau berapa banyak yang harus dikeluarkan atau dijual oleh perusahaan sehingga pada akhirnya yang inventory level ini ada dalam kondisi yang tidak terlalu banyak di gudang ya. Price juga nanti akan ada dalam bagian dari laporan ataupun record yang dicatat ya oleh perusahaan sehingga juga akan tahu bagaimana historical daripada harga yang dimiliki oleh si perusahaan. Sales juga sama ya, penjualannya bagaimana dan order juga bagaimana. Order berapa banyak ataupun seberapa tinggi misalnya pesanan yang datang kepada perusahaan sehingga tentunya kalau dari sisi perusahaan semakin banyak order akan semakin banyak keuntungan. Ingat bahwa kemarin kita sudah bicara bahwa ujung-ujungnya kita akan berhadapan dengan kita mengharapkan profit yang besar dari proses pemasaran ini. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak kita lanjutkan dulu ya. Nah, teman-teman, misalnya juga terkait dengan rekod yang ada ataupun yang harus tersedia atau yang menjadi komponen daripada sistem informasi pemasaran modern ini adalah catatan mengenai di order to payment cycle. Ini adalah suatu siklus di mana perusahaan akan bisa memiliki catatan dari mulai order itu muncul sampai pembayaran yang diterima oleh perusahaan itu berapa lama. Dan ini merupakan jantungnya ataupun catatan internal yang paling penting. Karena ini akan bisa menunjukkan ya berapa cepat si perusahaan akan mendapatkan keuntungan ataupun cash yang mereka harus dapat dari proses penjualan yang sudah dilakukan. Tentunya ketika dari mulai order sampai payment ini ya siklusnya jangan terlalu jauh atau jangan terlalu lama. Tapi sebagaimana teman-teman ketahui ketika proses pemasaran atau proses bisnis dilakukan oleh perusahaan, terkadang mereka kan bisa menerima pembayaran dari barang yang mereka jual itu adalah bisa 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Ya, jangan heran karena memang network ataupun channel distribution-nya itu panjang juga gitu ya. Tetapi sekali lagi, semakin cepat perusahaan akan mendapatkan pembayaran dari proses pemasaran yang mereka lakukan, itu tentunya akan lebih baik bagi mereka. Kemudian ini harus dilakukan dalam proses yang cepat dan akurat itu tadi ya. Jadi baik catatannya, kemudian juga informasi terkait dengan order yang diterima dengan pembayaran. Ya, salah satu tugasnya atau salah satu fungsinya tentunya nanti kita bisa cross check secepat mungkin gitu ya. Berapa banyak barang yang terjual, kemudian juga ya harus match dengan pembayaran yang diperoleh. Sekali lagi tentunya tidak boleh ada yang gagal untuk kita tagih dan sebagainya. Sehingga mereka pun punya catatan yang tadi sudah disebut ada receivable, ya ada account payable, itu terkait ke sana. Kemudian juga harus dilakukan, kalau zaman sekarang berarti kita harus mengoptimalisasikan kemajuan teknologi informasi, ya baik pencatatan ataupun secara online, kemudian perhitungannya juga secara akurat gitu ya. Karena kalau hanya di bawah 10 invoice tentunya cepat, tapi kan kalau invoice sudah ribuan atau bahkan jutaan ya
menjadi permasalahan besar dari proses internal record ini. Nah, kemudian teman-teman juga ada terkait dengan proses ataupun dengan aktivitas yang terkait dengan sales information system. Jadi ini juga terkait dengan bagaimana kita ataupun pemasaran itu memerlukan laporan sales yang akurat dan tepat waktu juga gitu ya. Yang dijual ataupun yang mereka di lapangan tawarkan kepada konsumen gitu ya. Misalnya ini kan juga sebagai salah satu informasi yang akan menentukan bagaimana flow ataupun aliran produk ke pasar yang dilakukan oleh si perusahaan. Sekali lagi ini juga harus akurat, kemudian tepat waktu yang diperoleh. Kemudian data sales harus diinterpretasikan dengan hati-hati dan akurat. Jadi kalau data sales misalnya di lapangan ada laporan, berarti kan harus dilihat kalau ada salesnya nambah ataupun misalnya ada turun, ya berarti itu harus dianalisis atau harus dicoba dibaca datanya dengan sebaik mungkin gitu ya. Dan kalau bagus lagi berarti setelah kita punya catatan yang lengkap mengenai sales dari waktu ke waktu dan kita sudah belajar misalnya prosesnya atau pola yang terjadi daripada penjualan barang dari perusahaan kita, tentunya kita akan bisa menginterpretasikan data yang ada itu dengan lebih akurat. Sehingga misalnya kalau ada data ya kalau setiap bulan Juni penjualan turun gitu ya. Jadi ketika suatu tahun atau tahun ini kita temukan ada penurunan ya tentunya jangan terlalu panik ataupun paling tidak bisa diprediksi atau bisa dianalisis ya. Penurunan ini biasanya nanti akan berubah ataupun akan reverse kepada kenaikan kapan gitu ya. Kalau jadi penurunan segini kemudian kenaikannya berapa dan bagaimana. Jadi sekali lagi data tentang penjualan ini harus diinterpretasikan dengan baik-baik dan hati-hati. Kan sekali lagi ini juga menjadi salah satu acuan kita untuk atau acuan perusahaan untuk melakukan ataupun untuk menjadi bahan daripada pertimbangan ketika akan melakukan proses produksi. Kemudian sekali lagi ya ketika terjadi perubahan di dalam teknologi informasi ini pun meningkatkan produktivitas sales ya. Jadi ketika informasi yang diberikan semakin cepat gitu ya, maka perusahaan pun akan semakin bisa memberikan respon dengan lebih akurat ataupun dengan lebih cepat. Nah, ini terkait dengan database, ada istilah database, kemudian data warehousing, ada data mining. Saya pikir teman-teman kalau data mining sudah pada akrab ya dengan istilah itu karena di bangku kuliah ataupun di perkuliahan ada yang sudah mempelajari bagaimana kita melakukan penambangan gitu kan. Kalau mining itu kan penambangan atau penggalian data dan kita akan coba olah data itu untuk bisa memberikan informasi yang berharga bagi kita. Nah, data warehousing berarti kan kalau warehousing itu kan pergudangan. Berarti diibaratkan bahwa perusahaan itu punya data yang berlimpah dan disimpan dalam gudang-gudang gudang data tertentu dan data itu sewaktu-waktu bisa kita ambil. Database berarti kan kumpulan dari aktivitas ataupun dari proses yang dilakukan dan data itu dari waktu ke waktu tentunya database ini akan semakin besar. Ini terkait dengan data customer, data produk, kemudian data salesperson ataupun sales support-nya seperti apa, tenaga salesnya seperti apa. Kemudian data yang berlimpah itu harus mudah diakses dan juga harus mendukung kepada pembuat keputusan. Ya. Kemudian caranya bagaimana? Caranya yang bisa membantu adalah kita lakukan dengan data mining ya, ataupun kita akan melakukan proses analisis data itu dengan data mining dan rasanya ini akan sangat membantu untuk manajemen agar mampu memahami gambaran dan kondisi pasar yang dihadapi.
Oke, sekarang terkait dengan marketing intelligence activities ya. Ini merupakan komponen dari modern marketing information system yang kedua. Nah, ini berarti kita akan berhadapan dengan bagaimana caranya kita melakukan aktivitas marketing intelligence ini. Jadi kita akan melakukan suatu proses marketing dengan kemampuan intelijensia tinggi lah seperti itu ya. Jadi kemampuan kita untuk bisa memanfaatkan ya ataupun melakukan sesuatu dengan lebih cepat, lebih akurat dan lebih canggih, dan kita akan optimalkan ke hal-hal yang kita miliki, dan kita bisa melakukan penyempurnaan kualitas daripada marketing intelligence ini dengan beberapa tahapan, yaitu bisa dengan melatih dan memotivasi tenaga penjualan itu sendiri untuk dapat melaporkan perkembangan baru ya, untuk segera mereka bisa mengupdate apa yang menjadi laporan ataupun apa yang menjadi informasi penting bagi perusahaan. Kemudian juga perusahaan harus dapat memotivasi distributor, pengecer, dan perantara lainnya untuk menyampaikan informasi intelijen yang penting. Jadi sekali lagi, karena distributor, pengecer, ataupun perantara lainnya itu merupakan bagian daripada channeling ataupun distribusi pergerakan produk ataupun jasa atau barang lainnya yang kita ingin pasarkan, berarti mereka pun harus tetap kita bisa motivasi. Kemudian harus membangun jejaring eksternal, itu seperti tadi, ini terkait dengan networking atau channelingnya juga. Nah, mereka juga ataupun tahapan lain yang dapat kita ambil untuk menyempurnakan kualitas marketing intelijen ini dengan cara menyiapkan saluran konsultasi pelanggan. Jadi pelanggan bisa mengakses atau bisa berkomunikasi dan berkonsultasi dengan kita secara cepat maupun secara responsif yang diberikan oleh kita. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan sumber data yang ada di pemerintah, artinya data apakah itu dari kementerian misalnya, atau dari lembaga-lembaga investasi, ataupun misalnya juga dari BPS dan seterusnya. Kemudian informasi pembelian dari pemasok luar juga akan kita atau harus kita terus sempurnakan ya, karena ini berarti terkait dengan supplier-supplier kita, karena ini sekali lagi ini juga menjadi rangkaian yang tidak bisa kita putuskan ataupun tidak bisa kita pisahkan dari proses produksi yang biasa kita lakukan. Kemudian gunakan sistem umpan balik pelanggan secara online untuk mengumpulkan kecerdasan kompetitif, artinya bahwa informasi intelijen yang lebih kompetitif yang bisa kumpulkan dan kita gali daripada customer kita. Dan sekali lagi, karena target akhir kita adalah konsumen atau customer kita, maka kita harus mampu menyediakan atau menyiapkan atau mendapatkan informasi yang up to date daripada customer kita. Nah, dalam marketing intelligence activities ini atau aktivitas marketing intelligence ini, kita juga bisa melakukan analisis makro environment ataupun keadaan lingkungan secara makro. Yang pertama tentang kebutuhan, tren, dan mega trend. Nah, teman-teman bisa nanti melihat gitu ya, dan rasanya kemarin juga sudah kita singgung ya, bahwa pada dasarnya yang menjadi acuan awal itu adalah yang harus kita tahu itu apa sebenarnya kebutuhan pelanggan kita. Itu yang pertama. Berarti kalau kebutuhan pelanggan kita akan akan gali ataupun akan coba explore gitu ya, keadaan saat ini seperti apa yang mereka butuhkan. Kemudian juga kalau tren, berarti tren kita akan berpikir lebih strategis ke depan, karena kita akan mencoba untuk menggali kebutuhan mereka pada waktu yang lebih jauh lagi ke depan. Tujuannya buat apa? Ya paling tidak kita bisa mengantisipasi
atau bisa mengikuti pergerakan kecenderungan orang-orang ataupun kebutuhan orang itu seperti apa. Sehingga dengan demikian kita bisa kompetitif dan bisa memanfaatkan keadaan atau memanfaatkan pasar yang kita hadapi. Kemudian kita harus mampu atau harus bisa mengidentifikasi apa faktor-faktor utama dalam terkait dengan proses pemasaran atau persaingan di pasar, yaitu yang bersifat atau dari sisi demografi, kemudian dari sisi ekonomiknya seperti apa, kemudian dari sosial kulturnya seperti apa, juga sisi natural ataupun alamnya seperti apa, juga sisi teknologikalnya seperti apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita miliki sehingga kita bisa bersaing secara kuat gitu ya, kita punya posisi persaingan yang kuat dan seterusnya. Nah, teman-teman, tadi saya sudah memberikan ada beberapa poin ya, mau teman-teman gali lagi ataupun pelajari lagi tentang value chain analysis. Kemudian juga teman-teman untuk melihat lagi tadi aliran ataupun proses yang terkait dengan penciptaan nilai di dalam proses pemasaran. Nah, hal lain juga teman-teman tolong gali hal terkait pertama tentang apa istilah itu market share. Kemudian juga ada namanya market penetration index ya, bagaimana atau indeks penetrasi pasar yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Itu apa artinya, dan silahkan dikerjakan ataupun dicarikan tentang materi-materi ataupun hal terkait dengan hal tersebut, sehingga teman-teman akan lebih memahami bagaimana keadaan atau kondisi tentang pasar yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Ya, dan jangan lupa aspek politikal legal pun akan sangat berpengaruh atau mempengaruhi dalam modern marketing information system yang ada saat ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Afi, ada pertanyaan, Fi? Belum, Pak. Belum ada. Oke. Sema, ada pertanyaan? Belum ada, Kang. Belum ada. Anda ada malam ini pertanyaan? Belum ada, Kang. Masih mencerna, soalnya bukan penasaran ini kan Nanda pernah dapat tempat untuk jadi digital marketing gitu kan. Oke. Nah, lagi coba untuk gimana caranya untuk bikin si produk itu kenotis sama orang-orang. Nah, jadi dari tadi ya, jadi kayak masih mencerna apa ya kira-kira yang bisa dilakuin buat sebenarnya mungkin itu nanti akan terkait bahannya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini kan masih bicara global ya, tentang environment, tentang faktor-faktor secara umum. Nanti kalau bicara itu berarti kan akan terkait dengan konsumen ataupun customer lebih detail, apa itu masalah segmentasinya dan sebagainya, dan itu bahannya mungkin akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi tugas sekarang apa yang dilakukan? Baru kemarin rolling posisi sih, Kang. Jadi kayak ikut kelas ini juga pengen evaluasi juga gitu untuk kemarin. Soalnya kan kalau ngeliat dari materi sebelumnya kan kayak cari lingkungannya, menentukan harga dan segala macam kan. Kalau kita sebagai intern kan, kalau Anda sebagai intern nggak bisa nentuin itu gitu kan, Kang. Jadi cuma tinggal gimana cara promosi ini apa segala macam. Jadi lagi mungkin next-nya kan juga katanya mau munculin produk baru. Nah, kalau mungkin munculin produk baru kan berarti aspek yang kayak tadi harus diperhatiin kan dari lingkungannya dan segala macamnya.
Mereka create produk baru didasarkan kepada survei pasar dulu, atau mereka create baru nanti mencari ke konsumen atau target yang tepat? Dari survei pasar Kang. Jadi Oh, kan berarti udah ada. ini tuh lihat dari Instagram kan followersnya gitu. Iya. Jadi udah ada beberapa kayak dari permintaan followers kayak pengennya tuh bisa dibantuin untuk hal ini apa segala macam. Karena kan tempatnya tuh tujuannya ke karir, persiapan karir gitu. Jadi kayak pengen jadi job portal gitu rencananya. Oke. Nah, tapi masih untuk menggapai ke perusahaan-perusahaan itu kan masih perlu tahapan dan segala macamnya. Betul. Ya, jadi siapa tahu walaupun udah rolling posisi, cuma sebenarnya kan nanti sampai November magangnya itu. Jadi masih bisa untuk ikut serta bantu saran atau mungkin ya. Ya. Mudah-mudahan nanti dapat sesuatu yang bisa digunakan ya. Siapa? Nah, berarti ini yang pertama teman-teman ya, tentang bagaimana kita menganalisis makro environment yang ada di dalam di dalam pasar yang menjadi target kita. Jadi kalau bicara soal analisis ya tentunya sebagai orang statistika teman-teman sudah tidak lagi asing untuk proses seperti ini. Kemudian juga kita melihat bagaimana dari sisi demographic environment-nya atau lingkungan demografisnya. Ya, dari sisi misalnya worldwide population growth-nya, bagaimana pertumbuhan populasi secara global ya di dunia ini. Bisa juga dari sisi misalnya negara per negara gitu ya. Karena biasanya komponen ataupun struktur daripada populasi suatu negara ini sangat menarik gitu ya. Kemudian juga dari sisi population age mix-nya seperti apa. Ada negara misalnya yang kalau Jepang itu strukturnya tua ya. Tapi kalau ada misalnya negara yang struktur populasinya usia muda gitu ya. Banyak kelahiran dan sebagainya. Tentunya kalau di sisi pemasaran ataupun dari sisi produk yang kita pasarkan, kita akan tahu gitu. Di mana yang akan lebih laku tentang Pampers, kemudian susu bayi gitu ya, kemudian diapers yang begitulah ya. Berarti ya itu berarti di struktur ataupun di negara-negara yang memang jumlah penduduk mudanya ataupun yang lahirnya banyak. Akan berbeda kalau misalnya di kondisi atau di negara yang memang struktur populasinya kebanyakan orang yang sudah tua ataupun usianya sudah sudah lebih lanjut lah, kira-kira seperti itu. Kemudian ethnic and other market juga sama, jadi dari sisi suku dan sebagainya gitu ya. Ya kalau sisi konsumsi makanan ya seperti di kita juga gitu ya, mungkin ada kebiasaan ataupun ada pola makan yang berbeda-beda dari satu suku dengan suku lain. Misal gitu ya, tentunya kalau di Sumatera Barat ataupun ya di Sumatera Barat lah kira-kira ya, cabai itu kan pasti akan lebih laku dibandingkan dengan di Jogja. Misalkan apa ya, kita lihat cirinya bahwa mereka kan masakannya cenderung pedas ya kalau di sana. Dan kalau Jogja kan pasti atau di Jawa itu kebanyakan makanannya manis lah, kira-kira seperti itu. Kemudian juga dari sisi educational group-nya ya, jadi sisi kelompok pendidikannya itu pun akan menentukan bagaimana proses marketing itu akan dilakukan ya. Kemudian household pattern-nya seperti apa ya, keadaan istilahnya dari sisi rumah tangganya seperti apa. Ingat pola-pola itu kan ada mungkin negara yang punya kecenderungan kebanyakan single parent dengan anaknya ada. Kemudian ada pasangan muda yang tanpa anak juga ada. Kemudian ada juga yang keluarga memang lengkap. Orang tuanya ada, anaknya ada, gitu, bahkan cucunya ada juga seperti itu. Itu juga kan akan menarik kajian ini gitu ya, untuk dari sisi
bagaimana sebuah barang ataupun sebuah produk akan dipasarkan dengan melihat kepada bagaimana pattern atau pola keluarga yang ada. Kemudian dari geographical shift in population, artinya ini adalah dari sisi mobilitas penduduknya lah. Mungkin ada yang emigrasi, ada yang berpindah ke luar negeri gitu ya. Terus juga ada yang memang lebih banyak yang datang pendatangnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini dari sisi demografiknya, dan teman-teman juga bisa menggali nanti, ya kita akan menggali atau melihat lebih jauh nanti di diskusi-diskusi yang akan datang. Hanya sekali lagi dari sisi demografik itu biasanya adalah sisi atau faktor yang paling mudah untuk dijadikan ataupun dijadikan sebagai acuan analisis, dan itu paling banyak dipakai sebagai referensinya gitu ya. Nah, ini terkait dengan bidang teman-teman, dan kalau kita bicara soal marketing research, ya berarti kita akan berhadapan dengan proses ataupun tahapan-tahapan bagaimana kita melakukan kajian atau penelitian untuk membantu kita agar bisa memperoleh atau mendapatkan keputusan yang mudah ataupun yang lebih akurat, karena kita akan didasarkan kepada data yang kita miliki. Nah, teman-teman, berarti kita harus mendapatkan atau memiliki desain yang secara sistematis ya, yang kita persiapkan untuk proses pengumpulan, penganalisisan, dan pelaporan data, dan semua temuan yang kita peroleh yang sekiranya relevan dengan situasi pemasaran yang sedang kita hadapi atau yang sedang perusahaan hadapi. Jadi kita harus melakukan pekerjaan ini dengan segala keseriusan, karena hasil yang kita peroleh daripada marketing research ini akan sangat membantu untuk proses atau untuk memudahkan pengambilan keputusan ataupun strategi-strategi yang akan kita ambil ketika kita akan memasarkan suatu barang. Nah, teman-teman, ini adalah tahapan ataupun salah satu reference kita dalam melakukan kajian ataupun marketing research. Ini yang kita ataupun yang diambil dari ya, ini yang kita ambil dari bukunya Kotler, ya, walaupun tentunya bicara soal tahapan dalam melakukan research ada berbagai macam ataupun bermacam-macam tergantung referensi mana yang kita ambil. Tapi saya pikir 6 tahapan untuk melakukan research ini pun cukup representatif atau cukup bisa kita pakai pegangan. Walaupun saya yakin teman-teman mungkin saja punya tahapan yang lebih rinci daripada ini. Apa yang kita lakukan dalam marketing research ini, proses apa yang harus kita yakinkan dilakukan oleh kita? Tentunya pertama kita harus mendefinisikan problem dari research yang kita yang kita hadapi, termasuk juga nanti objektifnya buat apa. Jadi kita harus tentukan di awal apa sebenarnya permasalahan yang sedang kita hadapi. Kemudian dengan melakukan research ini nanti tujuan apa yang ingin kita capai. Umumnya tentunya adalah untuk menjawab permasalahan yang dihadapi tersebut, dan kita berharap akan memperoleh cara ataupun memperoleh solusi dari permasalahan yang dihadapi tadi. Kemudian juga teman-teman setelah memiliki research problemnya ataupun permasalahan ini, kita harus menyusun perencanaan riset yang akan kita lakukan atau research plan yang akan kita jalani.
kita susun semua hal terkait dengan itu, berarti kita akan bayangkan ketika kita mendevelop rencana research ini, dari mulai kita bagaimana desain untuk pengumpulan atau desain pengumpulan datanya, kemudian juga untuk sampling desainnya yang di dalamnya termasuk juga bagaimana kita menentukan misalnya tentang jumlah sampah yang atau ukuran sampah yang harus kita ambil. Termasuk tentunya di dalamnya adalah cakupan atau waktu yang akan kita habiskan di dalam pelaksanaan riset tersebut. Biayanya berapa, kemudian berapa banyak sumber daya SDM yang akan kita pergunakan ataupun yang akan dilibatkan di dalam riset tersebut. Setelah itu juga kita kalau misalnya sudah selesai ataupun sudah firm dengan research plan-nya, kemudian kita akan mengumpulkan informasi yaitu dengan penggalian atau pengumpulan data. Ya, pengumpulan data bisa berbagai cara atau berbagai hal yang bisa kita lakukan, baik dari mulai pengumpulan secara langsung di lapangan berupa data primer, ataupun misalnya dengan menggunakan kajian referensi yang datanya diambil secara sekunder ataupun merupakan secondary data analysis yang kita ambil dari institusi lain yang sudah melakukan penelitian yang boleh jadi sama ataupun mirip dengan yang menjadi permasalahan kita. Dan itu masih diperbolehkan, ya. Jadi itu sebagai kajian yang bersifat secondary data analysis. Tapi memang yang lebih bagus, gitu ya, agar sesuai dengan kebutuhan dan target yang telah kita tetapkan, tentunya pengambilan data dengan data primer di lapangan itu lebih baik. Dan biasanya kalau pengambilan data secara langsung di lapangan itu harus kita bekali ataupun harus kita lengkapi dengan instrumen penelitiannya sendiri atau instrumen untuk penggalian data yang kita inginkan. Setelah kita peroleh datanya, kita akan melakukan analisis dari informasi yang diperoleh. Ya, analisis yang kita lakukan ya bisa bersifat kuantitatif atau kualitatif. Ya, nanti tergantung desain yang sudah teman-teman susun ataupun miliki. Tapi yang lebih baik ataupun yang biasanya menjadi tren saat ini ada, ya orang akan lebih cenderung banyak melakukan penelitian secara kuantitatif dibandingkan dengan kualitatif. Setelah kita menganalisis informasi yang kita peroleh, kita melakukan presentasi, ya, ataupun kita bisa jadi melakukan presentasinya ini adalah secara terbatas di tim yang terkait dengan permasalahan marketing atau permasalahan yang dihadapi. Nah, dari proses ini biasanya ada diskusi sehingga untuk lebih menguatkan, ya, ataupun karena kita sudah mampu mendapatkan dan menjaring informasi tambahan untuk memperkuat dari data yang sudah dikoleksi ataupun dikumpulkan ketika melakukan survei, katakanlah di lapangan. Nah, maka setelah ini selesai kita bisa melakukan atau membuat keputusan. Ya, jadi setelah membuat keputusan ini adalah tahapan akhir dan kita akan melakukan action sehingga kita bisa mengatasi ataupun menyelesaikan problem marketing yang kita hadapi. Apa saja yang dilakukan terkait dengan marketing research ini? Berarti kita harus melakukan pengukuran produktivitas market atau produktivitas dari pasar yang pemasaran yang kita lakukan, ya. Jadi banyak ini, ya, baik terkait dengan proses pemasaran yang akan kita lakukan juga dari market atau pasarnya itu sendiri. Bagaimana potensi atau bagaimana keadaan market yang kita hadapi tadi. Nah, teman-teman, sekali lagi terkait dengan ini kita harus punya market matrix. Nah, matrix itu adalah ukuran ataupun
semacam standar lah ya yang harus kita atau yang dimiliki sehingga kita bisa melakukan analisis nanti atau evaluasi berdasarkan matriks atau ukuran yang kita miliki tersebut. Oke. Ya, jadi kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan bahwa ada yang disebut dengan market share gitu ya, kemudian juga market penetration index, kemudian potensi marketnya seperti apa gitu ya. Nanti kalau sudah berhasil kita melakukan pemasaran, seberapa pangsa pasar, seberapa besar gitu pangsa pasar yang kita miliki dan seterusnya. Kita juga bisa nanti mengukur ataupun memastikan ya setelah kita memiliki marketing plan ataupun rencana pemasaran, kemudian kita ukur kinerjanya seperti apa. Kalau misalnya di marketing plan ataupun di rencana pemasarannya kita akan menguasai misalnya 65% dari pangsa pasar yang ada, apakah berhasil atau tidak? Apakah di bawah target atau malah di atas target? Ya, itu bisa kita ukur tentunya sekali lagi setelah kita menentukan market matrix terlebih dahulu. Kemudian juga kita bisa melakukan profitability analysis atau analisis keuntungan. Ya, bisa dilihat dari produk yang kita pasarkan, kemudian juga dari teritori yang wilayah yang kita kuasai, katakanlah yang dominan bagi perusahaan kita. Juga dilihat dari customer groups, yaitu tadi siapa yang menjadi target kita, misalnya apakah benar kita bisa mencapai target atau grup customer ataupun kelompok konsumen yang menjadi target kita atau tidak. Nah, tentunya kita bisa lihat ya di awal kita akan menargetkan misalnya customer group berdasarkan usia. Kalau usia yang menjadi target kita adalah 20 sampai 25 tahun, benar nggak bahwa profit atau keuntungan yang utama itu dari kelompok itu dibandingkan misalnya dengan kelompok di atas 40 tahun dan seterusnya. Kemudian juga kita lihat dari segmentasi pasarnya. Ya, segmentasi pasar berarti kita akan berhadapan dengan grup-grup konsumen yang berdasarkan karakteristik yang kita tentukan sebelumnya. Kemudian untuk channel ketika kita melakukan penjualan atau perdagangan kita gitu ya, channel itu kan banyak. Channelingnya atau jaringan yang kita pergunakan untuk memasarkan produk yang kita miliki itu banyak sekali pilihan channel untuk menyebarkannya. Kemudian dari sisi order size-nya juga bisa dilihat bagaimana profit yang diperoleh oleh perusahaan kita. Nah, marketing mix modeling berarti yang kemarin kita sudah bahas tentang 4Ps, kemudian si 4C-nya juga bisa kita lihat dan bisa kita dari sana ya. Jadi istilah lain kalau di kita kan ada istilah bauran pemasaran, arti pemasaran yang dilakukan secara kombinasi lah kita mix ya dari berbagai aspek atau dari berbagai cara kita lakukan. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas lagi di pertemuan berikutnya ya sehingga kita akan lebih memahami tentang hal ini. Kita juga bisa melakukan forecasting dan melakukan pengukuran atas demand ya, permintaan yang diberikan oleh customer kita. Ya, jadi kita bisa mengukur tingkat ketepatan daripada forecast ataupun penaksiran ataupun estimasi yang sudah kita lakukan. Juga kita bisa melihat daripada demand atau permintaan yang muncul. Nah, jadi kita harus menentukan nanti proses pengukuran ya dari market demand-nya seperti apa, berapa tingkat permintaan yang muncul di pasar tersebut.
Kemudian juga kita harus mengambil istilah vocabulary di sini lebih kepada istilah ataupun term ya yang dipakai ketika kita akan mengukur dari pengukuran permintaan tersebut. Kemudian juga kita harus bisa mengestimasi ya permintaan saat ini seperti apa, berapa banyak. Nah, ini kaitannya kepada proses nanti untuk menghasilkan atau melakukan produksi. Kemudian juga ini yang lebih penting lagi, biasanya perusahaan-perusahaan yang bisa mengestimasi kebutuhan ataupun future demand-nya ataupun permintaan di masa akan datang itu akan lebih mampu bersaing karena mereka sudah bisa memperkirakan ke depan akan seperti apa. Oke. Itu saja yang dari sisi materi yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Jadi teman-teman, kira-kira ini adalah hal umum yang tadi saya sampaikan di awal adalah bagaimana kita memahami keadaan pasar. Jadi untuk memahami keadaan pasar tadi, ya kalau dari sisi mudahnya tadi berarti kita harus mengetahui ya pertama komponen-komponen ya yang ataupun faktor-faktor yang ada di lingkungan pasar itu sendiri seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mampu nanti menganalisis lah istilahnya ya. Kalau secara umum itu ada SWOT analisis gitu ya untuk melihat bagaimana kemampuan ataupun kelemahan yang dimiliki secara internal ataupun nanti secara eksternal kita bisa melihat peluang, opportunity atau ancaman apa yang bisa muncul. Nah, untuk melihat karena bahwa target kita akan melakukan pemasaran. Pemasaran berarti kita punya target pasar tertentu ya, bagaimanapun juga nanti apa yang menjadi hal yang akan kita pasarkan itu ya pertama sekali harus kita pahami pasar di mana produk atau apapun yang akan kita pasarkan itu dilemparkannya ke sana seperti apa. Jadi kita harus tahu itu tadi ada banyak hal yang tinggal teman-teman perdalam, tapi rasanya sih yang kita bahas malam ini baru yang bersifat globalnya saja, tapi itu penting ya. Jadi lebih kepada itu tadi ya, seperti misalnya makro environment-nya seperti apa atau keadaan lingkungan besarnya seperti apa. Kemudian juga kita harus mempersiapkan ukuran-ukuran ataupun indikator apa yang akan menjadi alat analisis kita dan seterusnya. Oke teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan nanti kita bisa mulai atau teman-teman juga bisa mulai mengimbangi dengan membaca secara mandiri atau mencari-cari bacaan-bacaan sendiri ya, sehingga pemahaman teman-teman bisa lebih mumpuni untuk hal ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas waktu yang disisihkan pada malam ini. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan selalu bisa beraktivitas dengan fit ya, sehingga bisa terus berkarya dan bisa produktif. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Terima kasih Kang. Terima kasih Kang. Sama-sama.